Nah, ragap dah. Ragap. Sudah isi ya? Gak tahu aku. Nah, ngomong apa? Ngomong suwe? Makasih. Anti. Terima kasih. Terima kasih, Anti. Terima kasih, Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Misen. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dengan unboxing paket. Nah, ceritanya si Milka tuh dapat hadiah dan Milka tuh pas ngebuka paketnya sebenarnya si Milka tuh belum tahu isinya tuh apa. Dan di sini si Milka tuh semangat banget mau ngebuka paketnya karena ya benar-benar penasaran banget. Saking senangnya si Milka dapat hadiah, si Milka di awal-awal video itu loncat-loncat karena paketnya baru aja sampai. Dan mohon maaf ya teman-teman bila mana kameranya itu agak redup, kurang terang karena posisi kita buka paketnya itu di malam hari. Paketnya itu sampai udah di jam 6. Nah, kita bukanya itu di malam hari dan kita nggak punya lampu emergency, kita nggak punya lampu besar, jadi makanya cahayanya itu rada-rada kurang bagus atau redup. Jadi harap dimaklumin aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini si Milka udah selesai buka paketnya dan si Milka tuh penasaran banget sama isinya. Ternyata isinya itu 2 boneka cantik, namanya Caca dan juga Cici seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Nah, si Milka tuh suka banget dan seneng banget, bahagia banget. Si Milka tuh kalau kemana-mana atau main ya sama Caca, Cici dan juga Jingjing. Nah, Jingjingnya juga nggak lepas kan tuh dipegang sama si Ayu Milka. Karena si Milka tuh kemana-mana selalu bawa Jingjing, ya suka banget sama boneka, makanya si Milka tuh dapat hadiah 2 boneka cantik yang bernama Caca dan juga Cici. Nah, di sini si ada Zayan tuh yang ngeco si Ayu Milka, si ada Zayan tuh yang ngeganggu si Ayu Milka. Masya Allah, terima kasih orang baik udah kasih Ayu Milka hadiah 2 boneka cantik. Ayu Milka tuh seneng banget, setiap hari selalu dimainin dan kalau kemana-mana selalu dia bawa. Biasanya kalau kemana-mana itu selalu bawa Jingjing. Nah, kali ini kemana-mana ya selalu bawa 3 boneka, Jingjing, Caca dan juga Cici. Caca kan di Cici. Yang mana Caca? No, yang Cici yang mana? Oh, rame tuh. Yang belakang tuh semua kabe. Nah, di video aku bertanya sama si Milka yang mana yang nama Caca, yang mana yang nama Cici. Dan jawabannya yang nama Caca yang telinga pendek, terus yang nama Cici yang telinga panjang. Tapi pas kemudian hari, ternyata yang telinga panjang bernama Caca, yang telinga pendek bernama Cici. Oke, lanjut. Nah, videonya aku lanjut di keesokan hari. Nah, di sini itu aku mau masak-masak, tapi sebelum kita masak-masak, alangkah lebih baiknya bila mana tempat kita masak itu bersih lebih dulu. Dan di sini posisi si ada Zayan udah tidur. Nah, aku juga bingung mau masak apa karena bapak mertua aku belum pulang dari sawah dan ikannya juga belum ada. Makanya di sini aku bersih-bersih lebih dulu. Dan selesai kita make over, suasana dapur aku tuh menjadi baru ya teman-teman. Dan aku lebih semangat lagi untuk beres-beres dan masak-masak di dapur. Bahkan kita makan pun sekarang udah di dapur. Biasanya kita makan di ruang serbaguna atau ruang tamu. Tapi sekarang alhamdulillah karena dapur aku udah di makeover, jadi kita makannya di dapur. Oh iya nih teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Masih pada semangat puasa kah? Masih dong. Sekarang tuh puasa udah yang ke-21. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga puasanya selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, kalau di tempat emak, kalau puasa yang ke-21 di malam harinya itu biasanya suka nyalain obor, anak-anak keliling-keliling kampung terus main-main. Masya Allah, pokoknya seru banget ya teman-teman. Dan aku lupa kalau sekarang tuh puasa yang ke-21. Nah, tadi malamnya tuh di tempat emak rame banget anak-anak yang main obor. Tapi sayangnya aku nggak ada di tempat emak.
Nah, di sini tuh ada bapak mertua aku. Bapak mertua aku tuh baru aja pulang dari sawah, terus bawa sayur dan juga ikan. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut cerita di tempat emak. Jadi di tempat emak tuh kalau malam 21, 23, 25, 27 dan juga 29 itu malam-malam yang ganjil ya, teman-teman. Jadi di setiap malam ganjil itu di tempat emak selalu menyalakan obor. Anak-anak suka keliling-keliling sambil bilang colok menang, karena di sini tuh ya kalau obor dipanggilnya colok. Jadi makanya anak-anak tuh kalau keliling colok menang. Pokoknya ya seru banget dan happy banget. Masya Allah, aku jadi rindu masa-masa kecil seperti itu. Insya Allah aku juga pengen ngajak si Emilka ke tempat emak di malam 23 atau enggak 25, karena aku juga pengen si Emilka tuh merasakan serunya di saat malam-malam Ramadan. Kalau di tempat teman-temanku semua gimana nih keseruannya di malam-malam Ramadan selain dari tarawih? Kalau tarawih di tempat emak itu lumayan jauh ya, teman-teman. Aku dulu sewaktu masih gadis aku sering ikut tarawih dan masjidnya itu ya lumayan jauh gitu. Kalau kita sendirian ya pasti takut, tapi alhamdulillah kalau dulu mah rame-rame, makanya ya seru juga kan karena rame-rame. Kalau sendirian aku juga nggak dibolehin sama emak dan juga bapak karena tempatnya itu ya memang jauh banget di dekat aku sekolah SMP dulu. Itu tuh ya lumayan jauh banget dan rumah-rumah orang dulu belum banyak, tapi ya karena aku nekat mau ikut tarawih jadi ya aku bareng-bareng sama orang-orang desa. Oke lah lanjut. Nah, di sini tuh aku lanjut untuk masak ikan hasil bapak mertua aku dari ngejaring dan juga sayur dari bapak mertua aku dapat dari sawah. Nah, kalau udah lihat sayur genjer aku juga keinget masa-masa kecil ya, teman-teman. Jadi kita tuh dulu sewaktu kecil seumuran saya Milka tapi lebih gede dikit ya. Pokoknya sekelasan kita udah sekolah SD gitu. Nah, kita tuh sering banget main ke sawah, ambil genjer, cari ikan dari pancing. Ya aku paling sedikit ya, teman-teman, kalau hasil mancing. Terus kita cari-cari sayuran yang lain. Pokoknya ya seru banget. Tapi sekarang anak-anak yang sekarang tuh udah pada nggak ada lagi yang seperti itu. Dulu kita tuh ya sering banget keliling-keliling sawah, cari-cari sayur. Pokoknya seru banget sama teman-teman yang lain. Pulang sekolah, pulang mengaji langsung aja ganti baju. Dan terkadang pas kita pulang haji kita lihat ada got yang banyak ikan, kita tuh sering mampir cari ikan dulu. Dan terkadang pas pulangnya kita malah kena marah ya karena kita nggak ganti baju dulu. Pas pulang dari ngaji langsung aja kita nyemplung ke dalam got, alhasil baju yang kita pakai itu kotor semua. Jadi kita tuh bukannya seneng, orang tua bukannya seneng, tapi malah kena marah karena ya baju yang kita pakai itu ya kotor semua. Kalau teman-teman sewaktu kecil punya cerita apa nih? Boleh yuk sharing-sharing di kolom komentar. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke lanjut. Nah, di sini tuh aku mau masak tapi ternyata minyaknya habis, gula juga habis, garam juga habis. Tapi alhamdulillah di sini aku punya stok karena aku kalau ada uang aku selalu beli dan simpan. Meskipun di rumah itu masih ada garam, gula dan juga minyak, tapi kalau ada uang aku selalu beli dan stok. Walaupun aku nggak belanja ke pasar, jadi insya Allah untuk perbumbuan kita tuh udah aman. Karena aku nggak pernah budgetin uang seperti orang-orang ya, teman-teman. Karena ya gaji suami itu nggak nentu, nggak seperti gaji-gaji orang-orang yang di luaran sana. Jadi makanya aku tuh nggak pernah budgetin uang. Dan pernah sih ada yang berkomentar, "Bun, coba dong bikin video budgetin uang." Nah, jawabannya aku nggak pernah budgetin uang. Karena ya gaji suami aku nggak nentu, jadi sebisa kita aja untuk mengelola keuangan. Nah, bahas-bahas soal komentar, ada pula yang komentar, "Bun, Bunda Mizan itu videonya rame seperti ini pas Bunda Mizan pertama kali bikin video itu emang rame seperti ini ya?" Jawabannya, pas pertama kali aku bikin video itu ya belum rame-rame banget ya, teman-teman. Tapi ya ada 100 orang, 200 orang yang nonton. Itu juga udah alhamdulillah senang banget. Terus semakin hari itu semakin naik, semakin hari itu semakin rame, bisa jadi 300,
400 dan 500. Nah sekarang alhamdulillah dalam waktu 24 jam itu udah mencapai 1000 bahkan lebih, dan alhamdulillah itu semua berkat dukungan dan support dari teman-temanku semua. Terima kasih teman-teman sudah mendukung dan mensupport channel aku sampai saat ini. Semoga semakin hari channelku semakin berkembang dan viewersnya semakin hari semakin ramai, subscribe-nya juga semakin hari semakin meledak, amin. Oke lah, lanjut ke cerita video. Nah karena semuanya itu udah habis di dalam toples, termasuk juga masak aku juga udah habis. Nah di sini tuh aku mulai nge-refill masako. Nah keuntungan dari kita nyetok perbumbuan di rumah ya seperti ini ya teman-teman. Selain dari kalau kita nggak punya uang itu udah ada semuanya udah siap, kita juga nggak perlu harus ke warung untuk beli garam, untuk beli apalah, untuk beli inilah, karena di rumah kita udah punya. Makanya aku tuh sering banget nyetok walaupun di rumah aku tuh masih ada. Tapi kalau aku lagi ada uang suami itu lagi baru gajian, ya aku selalu nyetok supaya pas mau masak atau pas semuanya itu udah habis, ya kita tuh nggak repot-repot lagi harus ke warung. Dulu pernah ya aku tuh ke pasar, terus ketemu sama tetangga aku yang di belakang rumah lah ya bisa dibilang, karena di belakang rumah aku tuh ya rame banget kan. Nah pas kita ke pasar kita tuh ketemu sama tetangga aku, terus aku lagi belanja seperti ini ya, aku suka nyetok barang-barang seperti ini. Terus dia bilang, kamu belanjanya banyak banget seperti mau buka warung. Karena ya memang orang-orang di sini pada jarang banget belanja ke pasar ya teman-teman. Kalau mereka belanja ke pasar katanya sih cuman untuk beli baju, tapi kalau aku diajak ke pasar buat beli perbumbuan kayak gini aku udah seneng banget ya, karena aku jarang banget beli baju ya teman-teman. Jadi aku kalau ke pasar harus nunggu beli baju ya aku nggak pernah ke pasar. Apalagi aku tuh kalau beli baju ya suka belanja online juga. Jadi alasan orang-orang di desa aku jarang banget ke pasar, kalaupun ke pasar ya beli baju gitu kan, karena memang jarak pasar antara rumahku dan juga pasar itu sekitar 30 menit ya, lumayan jauh gitu. Makanya orang-orang tuh jarang banget ke pasar. Sementara kalau untuk sayur-sayuran ya di tukang sayur juga ada. Dan kalau untuk perbumbuan di warung juga ada. Makanya orang-orang tuh jarang banget ke pasar. Kalaupun ke pasar ya beli baju. Tapi kalau diriku karena aku suka banget keramaian dan aku juga hitung-hitung cuci mata, makanya aku suka banget ke pasar. Biarpun cuman buat beli bumbu-bumbu dapur. Oke lah, lanjut ke cerita video. Nah di sini aku udah mulai kupas bawang dan aku beli bawangnya itu secara online ya teman-teman, dikarenakan aku nggak ke pasar. Ya kalau beli secara online ya begini ya teman-teman, banyak yang udah hampir busuk. Tapi ya aku nggak menyalahkan orang-orang yang berjualan secara online, karena resiko kita sebagai pembeli, kita udah tahu kita tuh nggak bisa lihat secara langsung. Namanya juga kita bisa lihat di gambar ya teman-teman, ya pasti bagus kan kalau di gambar. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan orang yang berjualan online, apalagi kalau kita tuh belinya dengan harga murah di bawah pasaran. Nah kalau untuk bawang aku belinya itu setengah kilo harganya 13.000, dan aku juga beli cabenya itu 1/4 harganya itu 9.000 rupiah. Tadinya sih aku tuh minta cabai yang setengah kilo terus bawang 1/4, tapi orang yang hantar itu dia hantar bawang setengah kilo cabai 1/4. Tapi nggak apa-apa lah, di sini aku terima aja karena udah terlanjur basah. Kenapa aku ambilnya itu bawang 1/4? Karena ya aku udah tahu ya teman-teman, yang namanya orang berjual online itu tidak sebagus yang dipoto. Makanya aku tuh beli bawangnya cuma sedikit. Tapi kalau untuk cabai aku belinya banyak karena aku mau bikin stok sambal. Tapi karena dia salah hantar, jadi nggak apa-apa lah, di sini aku terima aja. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Mohon maaf bila mana video aku tuh kepanjangan atau kependekan. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.